Halo Ban, saya Aryo dan ini adalah Incam. Di video kali ini saya bakal nge-share tentang beberapa cara pasang hammock versi saya. Juga gimana caranya kita setting tempat tidur kita biar nyaman buat ditidurin. Sama gimana caranya kita menyimpan barang menggunakan settingan hammock camp kayak gini. Oke Man, tonton terus sampai habis. Ketika kita mau ngiketin hammock itu harus menggunakan webbing. Kenapa? Soalnya dia daya cengkramnya kuat untuk di pohon dan dia tidak melukai pohon. Dan menggunakan tali ya, soalnya itu cukup ya nggak sebagus webbing lah. Daya ikatnya kurang, kemudian dia bisa menyakiti si pohonnya sendiri. Oke Man, untuk pemasangan hammock ini ada 3 cara. Nah yang pertama ini adalah favorit saya, soalnya dia cukup mudah buat dikencangin dan dilonggarin, yaitu menggunakan 2 webbing sepanjang 3 meter dan 2 webbing lagi sepanjang 2 meter. Dan juga di setiap webbing itu biasanya udah dikasih loop dengan dibartek di setiap ujungnya. Jadi ketika mau ngiketin di pohon itu cukup mudah, tinggal dilingkarin di pohon dan dimasukin ke loop di paling ujung tadi. Nah prakteknya kayak gini Man. Jadi pertama-tama kita cari pohon yang sejajar, yang kalaupun nggak sejajar paling enggak bagian tanahnya itu cukup rata, soalnya nanti kita bakal pasang yang namanya shelter. Jadi bukan cuma hammock doang yang bakal digantung, tapi kita memasang buat pelindungan. Kemudian lingkarin webbing di pohon dan masukin ke loop yang paling ujung, ditarik sama juga dengan pohon yang satu. Nah selanjutnya nanti tinggal kita memasukkan webbing yang panjang 2 meter tadi di dalam hammock. Jadi setelah dipasang untuk melingkar tinggal dikasih karabiner dan disatuin di webbing. Nah cara seperti ini ya saya bilang tadi, dia bisa di adjust ketika mau tidur, tinggal kita kencengin taruh di cantolan yang paling atas. Kalau misal kita butuh buat duduk tinggal di longgarin. Jadi ketika kita longgarin kayak gini dia bakal membentuk U-shape. Jadi dia cukup rendah buat kita pakai buat berduduk. Itu dia aslinya menggunakan cara yang pertama. Nah cara yang kedua ini menggunakan 2 webbing yang panjangnya paling enggak, kalau dari saya sendiri itu adalah 5 meter. Soalnya kita nggak tahu kan seberapa jarak pohon antar pohon, kemudian berapa diameter pohonnya. Jadi paling lama sih 2 yang 5 meter. Praktiknya kayak gini Man. Jadi tali webbing yang 5 meter ini ya kita lingkarin di pohon dan masukin ke loop yang paling ujung. Kemudian kita masukin ujung webbing ke sambungan hammock. Dan ini jangan cukup kencang ya Man, soalnya nanti kita juga harus menyesuaikan ujung hammock satunya buat ditali di pohon satunya. Nah kalau misalkan dirasa emang jaraknya udah pas, sini sama sini seimbang, nah baru udah nanti kita kencang. Cara ini cukup simpel mengingat kita tidak harus membawa 2 karabiner. Ya yang penting webbingnya aja yang cukup panjang buat menopang hammock. Nah yang ketiga ini eksperimental nih, yaitu saya menggunakan webbing dengan panjang kurang lebih 10 meter. Ya cukup panjang, soalnya nanti ini bakal langsung disambung antar pohon ke pohon dengan satu webbing, dan cukup fungsional untuk dipakai di kebutuhan yang lain. 10 meter Man. Nah untuk prakteknya ini sebenarnya kita harus sudah bisa mengira seberapa kebutuhan hammock untuk ditaliin di pohon. Jadi kita udah tahu panjang yang dibutuhkan itu seberapa. Jadi ya nggak bisa dengan mudah di-adjust sih.
Ya bisa dibilang ini eksperimental dan ya cukup merepotkan sih, tapi kalau misalkan dalam keadaan survival, tali webbing ini sangat-sangat keren buat dimanfaatkan. Bisa buat tebing, bisa buat tali ketika kita terluka dan harus dibebat, atau kalau nggak buat tanduk, tali webbing yang panjang sangat bisa diandalkan. Ya kira-kira kayak tadi lah, eksperimental. Jadi saya belum sempat menguji di lapangan untuk waktu yang cukup lama, tapi setelah dilihat cukup kuat juga sih, dan webbingnya yang fungsional. Oke, yang selanjutnya adalah gimana caranya kita menaruh barang jika kita menggunakan settingan hammock camp kayak gini. Nah mungkin kan kita taruh di bawah, kalau misalkan hujan air mengalir ya basah ya. Jadi ada beberapa cara. Di sini saya akan menggunakan 3 cara lagi, itu versi saya. Yang pertama, lagi saya mulai dari yang paling favorit, yaitu dengan membuat settingan hammock kedua di bawah hammock utama. Nah hammock yang kedua ini saya cari yang memiliki beberapa fungsi. Nah dia bahannya cukup durable, juga dia tahan air, jadi waterproof ya. Nah ini 3 fungsinya, bisa jadiin hammock, bisa jadiin shelter, dan juga bisa jadiin footprint. Nah ini saya bilang cukup praktis dan aman, soalnya kita tinggal mengikatkan hammock ke sambungan webbing di bagian bawah dari hammock yang pertama. Jadi nggak usah kencang-kencang mas, yang penting dia bisa menopang barang yang akan kita pakai. Ya keren sih, ketika kita mengambil barang cukup kita duduk di hammocknya dan yang ambil barang di bawahnya, atau kalau enggak pakai kursi lipat, dan kita juga bisa duduk di bawah hammock dan cari barang yang kita butuhkan di bawahnya. Karena dia waterproof, jadi ketika ya nggak sengaja itu tertimpa sesuatu yang berat dan dia sampai bawah, jadi masih tetap cukup terlindungi. Dan cara yang kedua adalah dengan menyantolkannya di tali penyangga shelter. Jadi prakteknya gini, ikatkan tali penyangga shelter menjadi 3 round. Jadi tidak cukup 1 sebagai penyangga shelter, jadi 3. Jadi yang pertama diiketin di pohon yang pertama, kemudian diputerin di pohon kedua, lalu tarik lagi ke pohon pertama, diputerin di pohon pertama, tarik lagi ke pohon kedua. Nah diiketin yang paling depan. Nah ketika semuanya udah terikat, nah di sini yang dibutuhkan untuk shelter cuma 1 kali doang. Yang 2-nya itu untuk menaruh tas dengan menggunakan 2 karabiner. Jadi masing-masing karabiner disangkutin di bagian tas yang cukup kuat dan bisa digantung di 2 tali penyangga untuk shelter. Cara ini terbilang ya selama nggak hujan sih cukup aman, soalnya ketika kita menggunakan cara ini ya otomatis tali yang kita sangkutin tas tadi dia akan menurun. Jadi ketika hujan kemungkinan besar grup airnya juga bakal turun, kecuali kita membuat terusan air di tali penyangga. Dan semakin kuat tali penyangga yang kita tarik, maka semakin ini buat turun ke bawah ketika kita menggantungkan tali. Ya tergantung batas ini ya. Kalau berat-berat banget ya bisa sampai agak turun ke bawah lagi. Dan yang ketiga adalah dengan mengikatkan tas kita di pohon. Jadi prakteknya gini, yang kita butuhkan adalah mantol, raincoat atau poncho ataupun apa, ataupun yang tipe dengan hammock kedua saya, yang jelas dia bahannya waterproof. Kemudian kita butuh tali. Nah ini kita bakal setting ke sini. Jadi pertama-tama kita bakal masukin si poncho ini ke pohon dengan cara bagian ujung poncho itu kita ikutin. Nah setelah terbentuk kayak gini, baru dah nanti kita ikutin buat naruh loop buat dicantolin si tasnya. Nah settingan kayak gini ketika kehujanan
Jadi tasnya masih tetap terlindungi, soalnya air yang mengalir melalui pohon jatuh ke bawah itu dia bakal ngelewatin bagian ponconya, jadi nggak akan melewati bagian tasnya. Lihat ya, pohonnya cukup gede, soalnya ya gimana kalau misalkan ngiketin ponconya. Pohon kecil juga nggak masalah sih, tapi yang paling bagus pohon yang cukup gede. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara setting agar tempat tidur kita di hammock nyaman. Jadi gini, kalau misalkan hammock itu ditarik kencang, dia bakal menyediakan space yang cukup nggak nyaman kalau misalkan kita pakai, ya kan? Tangan kita bakal jadi kayak gini, kayak kita juga bakal terhimpit. Nah, kalau yang saya pakai itu adalah menggunakan alas matras. Nah, ini ada beberapa pilihan opsi buat matrasnya. Bisa menggunakan matras Legend, ataupun matras tiup, ataupun matras yang inflatable. Jadi dia nggak perlu tiup, tapi dia bisa mengembang sendiri. Nah, kenapa? Soalnya dia bakal ngebuka hammock yang tadinya terlalu rapat buat kita tiduri, jadi agak lebih sedikit lebar. Sedikit trik yang saya gunakan adalah dengan menggunakan matras tiup, soalnya dia juga ringan dan sangat nyaman dan empuk buat ditiduri. Jadi pakai matras tiup, tapi di bawahnya dialasi dengan aluminium foil, jadi heatnya tetap terjaga dan tidur kita tetap nyaman. Bisa dilihat bentukannya emang kayak gini sih ya, walaupun nanti malam kita akan kresek, soalnya pengaruh dari aluminium foil tadi, tapi tidur kita tetap berkualitas dan nyaman sampai pagi. Teman-teman, itu udah semuanya tips dan trik yang udah saya share dalam video kali ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah tentang bagaimana pendapat kalian dan video apa lagi yang dibuat untuk video selanjutnya. Saya Aryo, pamit dulu man.